Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur. Dalam kesempatan ini ya saya ingin berbagi ya. Sebenarnya sih obrolan ini ataupun informasi ini harusnya di awal. Tetapi tidak ada salahnya mungkin berbagi info, berbagi pengalaman yang sebelumnya saya sudah berbagi pengalaman dalam pengantar pemrograman. Nah, yang sekarang ini yang mau nanti akan kita obrolkan atau kita bahas, ada beberapa faktor orang ataupun calon mahasiswa ataupun orang yang ingin tahu tentang komputer harus tahu dulu konsep dan persiapan yang matang sebelum kamu masuk ataupun belajar tentang ilmu komputer. Nah, banyak masalah sih kadang-kadang, banyak masalah ketika sudah berjalan, kadang-kadang sudah berjalan pun juga kadang-kadang menyesal gitu kan. Karena banyak sekali orang yang kadang-kadang ya menyesal gitu kan. Ternyata apa yang dikonsepkan selama ini kok beda gitu kan. Nah, oleh sebab itu kita akan bahas ya mungkin poin-poin ini bisa sebagai persiapan Anda ataupun saudara untuk masuk ke bangku kuliah jurusan ilmu komputer umumnya ilmu komputer ya, karena dalam beberapa ilmu komputer itu banyak teknik informatika, sistem informasi, jaringan, semuanya itu yang berhubungan komputer, jangan salah kaprah. Yang pertama, oke, yang pertama ini niat, tolong diingat niat. Memang kalau sudah niat ya biasanya sih udah yakin lah, saya niat mau ambil ilmu komputer jurusan ini, bagus, niat dulu, seperti kita beribadah. Niat memang kita harus tanamkan terlebih dahulu. Karena dalam sesuatu itu niat itu sebagai fondasi pertama. Tetapi ingat, niat itu tergantung ketika berjalannya ataupun ketika kamu sudah memasuki perkuliahan atau pembelajaran. Ya, mohon maaf aja sebagai contoh ya, kita suka dengan seseorang gitu. Aduh, saya niat banget nih, mau saya jadikan jodoh saya nih. Orangnya enak ya, kriteria kamu lah. Itu kan baru di awal. Tapi ketika kamu berjalan, banyak sekali tantangan, cobaan. Ya seperti itu. Ya begitu pun ketika niat sudah berjalan gitu kan. Ya mau gak mau kamu harus tetap tanamkan terus gitu kan. Ya sebagai simpel aja ya, ketika kita gitu kan beli komputer gitu kan. Kita beli komputer, tiba-tiba senang sekali kita suka main komputer itu kan. Bisa untuk main game ataupun untuk yang mengedit ataupun apalah, tiba-tiba mulai bosan gitu kan, sampai dibilang gitu, Bu saya mau beli laptop Bu dengan harga sekian, waduh mahal banget ya, tapi kan saya ingin Bu niat untuk belajar desain grafis. Oke, sudah belajar, tapi kan niat itu kan naik turun. Oleh sebab itu tolong tanamkan kuat niat, karena niat itu akan di akhirnya akan menjadi suatu akhir ataupun suatu tujuan kamu mau kemana gitu kan. Ya sebagai contoh kita belajar pemrograman, yang mau gak mau kita inginnya menjadi programmer sejati atau membuat suatu sistem atau aplikasi. Oke, pertama niat. Kedua, nah ini nih yang kadang-kadang salah kaprah, termasuk saya, termasuk saya. Ketika kamu belajar ilmu komputer apapun itu gitu kan, apapun itu gitu kan, belajar desain grafis pun, kalau belajar aplikasinya mungkin, tetapi kalau kamu dalamannya membuat aplikasi ataupun belajar dalam apa ya, dalamannya suatu sistem, mau nggak mau, siap nggak siap, ini harus diterima. Yaitu apa? Kamu harus siap belajar ilmu matematika. Itu mau nggak mau itu. Kayak saya dulu tuh ya, ketika belajar komputer, apa sih Excel, Word, paling apa sih gitu kan, belajar ini, belajar itu, alah nggak berhubungan. Tetapi ketika kita sudah belajar seperti itu, dihubungkanlah suatu ilmu matematika. Ingat, komputer itu bukan manusia, ingat itu. Kalau manusia, tolong dong ke kiri, ke kanan sedikit. Komputer nggak mengerti. Komputer itu mengerti karena ada hitungannya. Gitu kan.
Sebagai contoh, pernah dengar mungkin cerita mobil Tesla yang ada di daerah ketika itu ada di daerah Thailand, ya mungkin di Indonesia juga ada kali ya, maksudnya kejadian seperti yang akan saya jabarkan ini. Jadi mobil Tesla itu lewat di pasar, melewati pasar, maksudnya melewati pasar. Nah tiba-tiba itu sistem bingung karena yang seharusnya maju ada orang lewat, tetapi di ada panduannya ataupun ada apa tuh uh, plangnya bahwa orang itu belum boleh, tidak boleh lewat. Dia bingung, nah gitu kan. Itulah manusia, ya itulah sistem. Kalau manusia beda, manusia mengerti. Sebagai contoh, pengertian cantik, cantik bagaimana dulu gitu kan. Komputer mungkin kemungkinan besar itu dia nggak mengerti komputer itu. Mana cantik itu, apa cantik harus tinggi, cantik itu harus panjang rambutnya gitu kan. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja gitu, bukan tinggi, bukan rambut panjang, itu dianggap cantik. Nah, itu komputer tidak mengerti. Nah, komputer itu cantik ataupun apapun itu dituangkan dalam bentuk ilmu matematika. Jadi banyak orang kadang-kadang udah masuk kok begini banget kok hitungan mulu sih gitu kan. Kebanyakan kita termasuk saya, kebanyakan taunya teori. Teorinya sedikit, prakteknya dibanyakin, tapi ketika sudah berjalan, oh kenapa ini kemana itu, ya mau nggak mau matematika mau harus ada gitu kan. Ketika kita membuat suatu lingkaran sempurna, kita sih gampang aja ditarik aja udah. Tapi kalau dalam bentuk pemrograman itu menghitung perhitungannya sangat-sangat akurat. Jadi ya saya teringat ada perkataan siapa saya lupa tuh. Sehebat-hebatnya komputer tetap aja otak manusia yang paling pintar. Komputer tuh berdasarkan perintah. Ya memang diakui sudah ada lah kecerdasan buatan atau yang disebut dengan mesin learning atau mesin pembelajaran. Tapi belajar itu kan sudah ada perintah-perintahnya. Jadi komputer A diajarkan begini-gini, tiba-tiba di lapangan beda, bingung juga dia. Ya itu yang saya bilang gitu kan. Dideteksi menggunakan scan, oh wanita ini cantik, wah belum tentu juga. Tetap aja manusia itu yang sebagai pengambil keputusan. Jadi mau nggak mau, siap nggak siap, kamu harus terima bahwa ada matematika apapun itu. Gitu kan. Makanya matematika itu sangat-sangat fundamental sekali. Ini sekarang saya ambil S3 nih. Ternyata matematikanya itu saya salah sekali. Jadi, waduh, ternyata konsep seperti itu memang matematikanya ya memang harus matang. Kamu lihat aja belajar gitu kan. Ketika kamu ada lowongan matematikanya harus kuat. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini agak bingungnya, agak bingung bagi orang yang sendiri, yang nggak mau apa ya bergabung sama orang, yang malu bertanya. Yang ketiga ini mau nggak mau kamu harus bekerja dalam tim, mau nggak mau. Makanya kalau di dalam dunia komputer gitu kan, ada yang disebut dengan tim back end sama front end. Jadi mau nggak mau kamu harus ada satu tim gitu kan. Tapi ya bukti Pak, tapi ada apa seperti Mas Zuckerberg dia bekerja sendiri, iya betul, emang betul dia membangun sendiri. Tapi ketika sudah besar, mau nggak mau dia butuh tim gitu kan. Karena ya manusia gitu kan. Jadi kita juga butuh pertolongan ataupun butuh juga bantuan dalam membuat suatu sistem yang lebih maju. Karena kita mau nggak mau ya harus terima masukan gitu kan. Ya kata orang sih, manusia itu memang tidak boleh sombong, mau nggak mau. Kita butuh ditegur, kita butuh untuk maju ya harus butuh kritik dan saran. Jadi mau nggak mau kamu harus bekerja dalam tim, itu mau nggak mau. Nah, maksudnya apa? Ini kan kita bukan kerja, Pak. Kan jadi kan ibaratnya kita mau siap ke perkuliahan ataupun belajar dalam komputer. Dalam bekerja laptop itu karirnya maknanya luas, kita harus banyak bertanya. Ya mau nggak mau, saya dulu aja ya pertama kali saya belajar pemrograman view.net ya saya tanya di Facebook, ya, maksudnya grup di Facebook. Terusnya juga tanya lagi di Kaskus. Nah itu kan banyak sekali kan. Nah pada waktu itu yang paling dikomentari teman-teman saya itu yang satu kuliah itu Pak Wahyu gitu kan namanya
Pak Wahinul Hidayat. Nah, itu saya datengin, ya bekerja lah gitu. Ya, dia berdasarkan Pak Aswan begini-begini, Pak Aswan begini, ya terimalah gitu, saya ketemu lagi teman begitu kan. Ya ibaratnya biarpun saya masih lemah sekali ataupun masih jauh jam terbang saya, ya secara tidak langsung kita harus bertanya gitu kan. Jadi kamu jangan diam saja kalau mau maju gitu kan, ya harus tanya. Lebih baik kita malu di awal dibanding malu di akhir gitu kan. Memang saya juga termasuk orang pemalu, saya jujur kadang-kadang biarpun orang dibilang banyak ngomong gitu, banyak ceria, tapi kadang-kadang saya sering malu juga, takut juga. Tapi ya pikir-pikir kita nggak akan tahu kalau kita menjadi tahu gitu kan. Kalau kata orang bijak bilang, ya orang-orang kaya bilang, miliuner bilang gitu, kamu akan berhasil ketika kamu berani mencoba, ya itu benar. Bagaimana kita tahu kalau kita nggak pernah coba? Bagaimana kita tahu kalau kita dari awal nggak tahu gitu kan? Harus tahu, harus tanya. Gitu. Nah itu makanya kita harus bekerja dalam tim. Kalau sudah terbiasa itu kita akan cepat berinteraksi, membangun suatu konsep, ide. Ya lihat saja kan seperti pendiri Google gitu kan, pendiri Apple gitu kan, itu tetap dia harus butuh tim gitu kan, butuh orang untuk membangun suatu ya mungkin perusahaan ataupun suatu ide. Nah, itulah dalam konsep kita sebelum belajar ilmu komputer ataupun ingin lebih dalam dalam ilmu yang lebih luas lagi yang pastinya berhubungan sama teknologi komputer. Oke, itu yang keempat. Nah, ini yang kelima. Yang kelima ini bagi mahasiswa ataupun bagi yang non mahasiswa yang ingin belajar ilmu komputer, ini mau nggak mau nih, siap nggak siap, seperti kita belajar matematika, ini butuh modal. Nah modal itu harus punya laptop atau PC, itu mau nggak mau gitu kan. Kita belajar mengamati gitu kan, tapi kita nggak pernah merakteknya sama aja gitu kan. Jadi tidak ada istilahnya gitu kan. Jadi ketika saya mengajar gitu kan di kampus saya ada mahasiswa yang tidak punya, saya juga serba dilema gitu kan. Ya kalau memang ada sih menggunakan fasilitas kampus ataupun lab praktikum, lab komputer gitu kan. Tetapi mau nggak mau kamu harus kembangkan lagi ataupun menjabarkan lagi atau mempraktikkan lagi kan menggunakan komputer ataupun laptop sendiri. Mau nggak mau itu. Apalagi yang berhubungan ilmu teknik arsitektur, apalagi desain grafis ataupun DKV ya, desain komunikasi dan visual atau DKV itu ya, yang berhubungan sama desain grafis ataupun jaringan atau multimedia, mau nggak mau kamu harus punya laptop atau PC, mau nggak mau itu. Ya memang speknya memang lumayan, tapi kan bisa dikondisikan gitu kan. Ya mau nggak mau kamu harus punya gitu kan. Ya ibaratnya gitu kan kita belajar montir motor gitu ya, harus punya motor lah gitu kan, biarpun cuma otak-atik jangan sampai bongkar doang, ya mau nggak mau kita tuangkan dalam bentuk seperti apa, ganti oli, ganti busi, nah itu mau nggak mau itu. Oke, terusnya yang keenam ini, nah karena mengingat ilmu perkembangan ilmu komputer itu kamu harus tahu gitu kan, harus lebih apa ya, ya nggak bisa itu saja gitu kan. Ya sebagai contoh, saya dulu belajar VB6. Nah, ketika saya ngajar di tempat lain, saya harus ngajar VB.NET gitu kan. Yang keenam ini, kamu harus update ilmu kamu. Lihat saja gitu kan perkembangan teknologi bagi belajar pemrograman, kamu lihat perkembangannya gitu kan. Mau nggak mau gitu. Memang tidak salah kamu menerapkan satu ilmu itu bagus gitu. Tapi nggak mau siap nggak siap di lapangan itu kadang juga harus kita ngikuti gitu kan. Contoh kita belajar VB.NET, lumayan lah gitu kan, middle lah gitu kan, cukup lah beberapa sistem kamu sudah buat biarpun sederhana. Tapi ketika kamu dihadapkan suatu project, oh mohon maaf kita menggunakan Java, ya mau nggak mau kita harus ya itu gitu kan. Kalau lihat di buku saya di perkembangan ilmu pemrograman, kamu bisa lihat di kiobe.com gitu kan. Nah itu setiap tahun itu selalu ada penurunan dan peningkatan dalam bahasa pemrograman gitu kan. Ya seperti kita ini saja kan, punya HP gitu kan. Dulu HP ini
tahun depan HP itu, ya mau nggak mau kita harus update ilmu kita gitu kan. Kadang saya juga belajar A gitu kan, tiba-tiba kok beda begini ya. Saya tanya, oh mohon maaf kamu kemana aja, ilmu itu udah nggak ada lagi gitu kan. Saya masih ingat banget tuh ya belajar PHP gitu kan, ada versi-versinya. Oh, nggak bisa-bisa ya, saya tanya di grup gitu kan. Itu ya udah nggak bisa lagi, udah gini-gini, kadang-kadang kemana aja mas gitu kan. Nah itu mau nggak mau kita harus update ilmu perkembangan teknologi komputer mau nggak mau. Nah terus yang terakhir, yang ketujuh ini cuman ini saja sih, bercandaan saja sih ya, bercandaan, tapi juga kadang di lapangan juga kadang-kadang pesen juga gitu kan. Yaitu apa? Kamu ketika jadi orang komputer, kamu harus siap dibilang orang serba bisa. Itu saya dulu tuh masih ingat banget, jadi ya pada waktu itu pertama kali saya jadi dosen gitu kan, yang nggak pertama kali juga sih, ya baru-baru lah berapa tahun itu kan. Ada seorang mahasiswi gitu kan, Pak minta tolong Pak, laptop saya kenapa ya Pak ya? Ya kebetulan saya tahu di situ ya, oh itu kemungkinan besar RAM, saya bilang gitu, RAM-nya masalah. Karena saya kenapa saya tahu, karena saya juga seperti itu, saya bilang gitu. Terus gimana Pak? Ya udah, ya harus diganti. Nah karena mahasiswanya itu nggak tahu Pak, tolong dong Pak beliin gitu. Ini uangnya Pak, nanti saya tambahin dengan, nah ya udah, karena kebetulan saya juga pada waktu itu pengen di Jakarta beli sesuatu, saya belilah gitu. Saya bawa itu apa, memorinya, RAM-nya versi dia gitu kan, ataupun spek dia, saya bawa, oh, dapat, saya pasang di situ. Nah tiba-tiba saya lihat Windows-nya crash gitu kan. Waduh, Windows-nya crash ini kenapa Pak ya? Kemungkinan besar Windows-nya ya rusak, mungkin karena ya maklum lah, mungkin kena virus atau apalah gitu kan. Terus gimana Pak? Ya harus diformat ulang. Dia bilang lagi, Pak tolong dong Pak formatin ulang lagi. Setelah itu install lagi gitu kan. Setelah install lagi, ada aja gitu Pak keyboardnya kenapa ya, begitu kadang-kadang. Pernah juga temen saya tuh, dia nggak tahu apa-apa, maklum lah berhubungan dengan ilmu komputer, printernya rusak gitu kan, printer tempat kerjanya rusak. Ditanya bilang apa, ya kamu kan orang komputer. Ya Allah, kadang-kadang ya begitu, kadang-kadang kamu kan ilmu komputer ya, ilmu komputer itu kan luas, pasti kita semuanya disangka biasa, serba bisa gitu. Sampai ditanya, kamu bisa hack gak sih? Aduh, kadang-kadang sampai ini HP gue nih rusak nih, bisa di-upgrade nggak? Lah lu kan ilmu komputer gitu kan. Ya, ilmu komputer juga tetap ada keterbatasan, bukan maha ilmu komputer gitu kan. Tapi ya begitulah di lapangan, karena kita disangka orang komputer ada aja gitu. Sampai saya jujur aja ya dibilang baru-baru inilah, sekitar berapa bulan, sebulan yang lalu lah, sampai ada yang nanya gitu, Pak spek komputer yang bagus gimana Pak? Ada kayak gitu, Pak keyboard saya rusak ya, kenapa ya? Ya itu ada aja. Pak IG saya kok nggak bisa ya Pak ya? Kenapa ya Pak ya? Ya itu, jadi kayak kita itu ilmu komputer serba bisa, padahal sih ya, ilmu komputer kan ada keterbatasan, kita tahu A, kita tahu B gitu kan, tapi nggak semua. Seperti dosen saya, dia jago, bukan jago ya, menguasai sekali karena sudah lulusan luar negeri kan, maklum lah gitu kan. Tapi ketika berhubungan sama pemrograman dia nggak tahu apa-apa, ya itu gitu kan. Saya pemrograman tahu lah sedikit gitu kan, tapi ketika berhubungan yang wah yang itu, ya saya juga mohon maaf ya nggak tahu gitu. Jadi kadang ya mau nggak mau, siap nggak siap ya kamu harus disebut orang sangat bisa gitu kan. Ya kembali lagi lah untuk ke kalian, bahwa semua itu kan ya kamu harus berani gitu kan. Berani ya, saya mohon maaf nggak bisa gitu kan. Kalaupun tahu ya silakan saja, tapi kalau ya memang nggak tahu ya kamu harus ngomong aja, nggak usah ragu lagi gitu kan. Oke, itu jadi mau nggak mau, siap nggak siap, 7 poin itu kamu harus kuasai sebelum kamu terjun ataupun memang ingin belajar tentang ilmu komputer, apalagi calon mahasiswa atau mahasiswi itu mau wajib gitu, ataupun mau belajar komputer gitu, jangan berhubungan dengan komputer, palingan codingan Python gak macam-macam. Coding saya selalu bilang, codingan yang saya berikan itu saya dapat dari teman-teman saya ataupun guru saya, tapi itu juga tidak menggunakan yang wah banget gitu kan, tidak menggunakan wah banget algoritma yang macam-macam gitu kan. Nah kecuali kalau algoritma yang wah, berarti ilmu matematika saya juga udah wah banget kan gitu kan.
Jadi ya memang ya mau nggak mau, siap nggak siap ya ketujuh itu kamu harus tanamkan. Jangan nanti kamu sudah tengah-tengah gitu kan, contoh gitu kan, mahasiswa yang baru masuk dari semester 1, waduh Pak matematika ya Pak, matematika ini, matematika itu, oh saya lihat tuh cuma belajar komputer cuma ini gitu kan, ternyata butuh laptop juga ya, ya mau nggak mau lah gitu, apalagi yang berhubungan seperti yang desain atau arsitektur, laptopnya juga lumayan wah gitu kan. Jadi ya 7 itu bagi versi saya, kamu harus siap sebelum kamu terjun langsung atau ingin belajar ilmu komputer. Terima kasih, mudah-mudahan sangat berguna untuk Bapak Ibu atau saudara yang ingin lebih mendalam belajar tentang ilmu komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.